Kalau kita ngomongin pesantren, apa sih yang kebayang? Mungkin sekolah kuno ya. Tapi gimana kalau saya bilang institusi kuno ini justru jadi kunci perdamaian Indonesia di zaman modern? Nah, hari ini kita bakal bongkar teka-teki menarik ini bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, pertanyaannya kan gede banget, gimana caranya negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan ratusan suku dan ribuan pulau, bisa tetap adem ayem, relatif damai gitu? Jawabannya, mungkin bukan yang Anda kira. Jawabannya tuh bukan soal kebijakan politik modern atau teknologi canggih. Bukan. Justru jawabannya ada di sesuatu yang usianya jauh lebih tua dari negara Indonesia itu sendiri. Dan rahasianya adalah pondok pesantren. Iya, institusi pendidikan yang fokusnya bukan cuma ngajarin ilmu di kepala, tapi, dan ini yang paling krusial, membentuk karakter dan menanamkan akhlak. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, supaya kita benar-benar paham dampaknya, kita harus masuk ke dalam pesantren itu sendiri. Kita lihat gimana sih cara kerjanya, apa aja yang bikin institusi ini unik banget. Jadi, simpelnya gini, pesantren tuh ya sekolah asrama Islam tradisional di Indonesia. Bisa dibilang ini lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Namanya sendiri kan dari kata pondok, artinya penginapan sederhana. Dan santri, ya orang yang belajar Islam. Dari namanya aja udah kebayang esensinya. Ini bukan cuma tempat belajar, tapi tempat tinggal bareng, jadi satu komunitas yang solid. Nah, setiap pesantren itu pada dasarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Ini kayak resepnya gitu. Pertama, ada kiai. Ini figur sentralnya. Guru yang dihormati banget, jadi panutan lah. Kedua, tentu ada santri, murid-muridnya yang hidup dan belajar bareng-bareng, 24/7. Ketiga, ada kitab kuning. Ini perpustakaannya isinya teks-teks Islam klasik yang kaya banget. Dan yang terakhir, tentu saja, masjid. Ini jantungnya pesantren, pusat semua kegiatan. Nah, gabungan 4 hal inilah yang bikin ekosistem belajarnya jadi super unik. Tapi, jangan salah ya, pesantren itu nggak semuanya sama. Ada variasinya. Ada tipe salaf, ini yang tradisional banget, fokusnya ngaji kitab kuning. Terus ada kholaf, ini yang lebih modern, mereka juga belajar ilmu umum kayak sains, matematika. Dan yang ketiga, tipe kombinasi, yang ya namanya juga kombinasi, menggabungkan keduanya. Ini bukti kalau pesantren itu bisa banget beradaptasi sama zaman. Oke, tadi kita udah bahas struktur fisiknya ya, pilar-pilarnya, jenis-jenisnya. Anggap aja itu hardware-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, software-nya, yaitu filosofi dan nilai-nilai yang ditanamkan. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari filosofi pesantren. Poin utamanya itu satu, keseimbangan. Ilmu doang tanpa akhlak atau moral itu bahaya, bisa bikin konflik. Makanya, di pesantren, pinter otaknya harus jalan bareng sama baik hatinya. Dan semua filosofi itu akarnya dari satu prinsip inti ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu rahmat bagi seluruh alam, untuk semuanya. Jadi bukan buat kelompok tertentu aja, tapi untuk semua makhluk. Ini cara pandang mereka terhadap dunia. Nah, dari prinsip utama tadi, lahirlah nilai-nilai yang dipraktikkan sehari-hari. Apa aja itu? Ada toleransi atau tasamuh, ada saling menghormati, ada dialog dan musyawarah, persaudaraan atau ukhuwah, dan di atas itu semua ada moderasi atau wasatiyah. Ini nih, bahan baku untuk membangun masyarakat yang rukun dan damai. Oke, tadi kan teorinya udah ya, nilai-nilainya udah kita bahas. Sekarang pertanyaannya, gimana sih semua itu diterapin di dunia nyata? Gimana dampaknya buat Indonesia sebagai sebuah negara? Kalau kita lihat sejarahnya, perjalanan pesantren itu ya, perjalanan Indonesia itu sendiri, nggak bisa dipisahin. Sejak era Wali Songo di abad ke-15, yang menyebarkan Islam dengan damai, sampai ke tahun 1945, di mana para kiai dan santri ikut angkat senjata buat kemerdekaan, dan perannya sekarang sebagai benteng utama melawan radikalisme. Kelihatan kan, pesantren selalu ada di momen-momen penting bangsa ini. Coba kita bandingkan langsung, biar jelas banget bedanya. Di satu sisi ada ideologi radikal yang eksklusif, gak toleran, pakai kekerasan, dan kaku banget. Di sisi lain ada nilai-nilai pesantren, inklusif, toleran, mengutamakan dialog, dan moderat. Ini kayak obat penawarannya langsung. Pesantren itu ngasih narasi tandingan yang kuat, yang damai. Jadi setelah semua ini, apa pelajarannya buat kita semua? Buat dunia. Ternyata, model pendidikan yang kelihatannya kuno ini justru punya jawaban untuk tantangan-tantangan modern kita sekarang. Dan yang kerennya lagi, pesantren itu nggak mandek di masa lalu. Nggak sama sekali. Mereka terus berkembang. Sekarang banyak yang ngajarin sains modern, teknologi, bahkan kewirausahaan. Ini bukti nyata kalau tradisi sama kemajuan itu bisa banget jalan bareng.
Dan ini yang bikin mereka tetap relevan sampai hari ini. Oke, jadi kita bisa rangkum beberapa poin penting. Pertama, pendidikan itu harus seimbang antara otak dan hati, ilmu dan akhlak. Kedua, moderasi itu obat paling ampuh buat ngelawan ekstremisme. Ketiga, institusi lokal yang akarnya kuat kayak pesantren itu bisa jadi fondasi ketahanan sebuah bangsa. Dan terakhir, dialog itu kunci kalau kita mau hidup bareng di masyarakat yang beragam. Pelajaran ini universal kan? Bisa diterapin di mana aja. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang makin terpecah belah ini, mungkinkah sebuah sekolah yang kelihatannya kuno justru memegang kunci modern menuju perdamaian? Mungkin, di saat kita sibuk nyari solusi yang canggih dan rumit, jawabannya udah ada di depan mata kita dari kearifan masa lalu. Gimana menurut Anda?